Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini saya mau jual kambing saya, Mas. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Udah jual teng mriki, Pak. Betina ya, Pak, nggih? Nggih. Oh, Itu biaya sekolah ya, Pak? oh, nggih, mboten napa-napa, Pak. Saya niki medane, Pak. Nggih. Niki kalau dari performanya niki nganu, Pak. Kula harga sementen niki. Oh, nggih, setuju, Pak. Setuju nggih, deal nggih. Oh, nggih, matur nuwun sangat. Perkiraan saya. Alhamdulillah, mungkin nanti sekolahnya jadi nabi termas. Pagi Mas Lukman. Pagi, Pak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Jadwalnya hari ini nggak lupa toh Mas? Udah disiapkan. Oke, kalau gitu saya langsung muter meriksa ke kandang bareng anak kandang Mas ya. Siap, udah saya siapkan anak kandang, Pak. Monggo nanti kalau Oke. mau ke atas silakan. Ya, Monggo. siap. Pripun, Pak? Udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai semua. Kondisinya pripun, Pak? Dombanya ya, sehat semua, ini tadi saya cek semua. Nggih. Sudah selesai. Mas, monggo pinara. Mas. Monggo. Wonten Mas kayak budi niki. Kok kelihatannya tadi ngawasi terus. Monggo ngobrol sekalian di situ ya, Mas, di pendopo. Nggak apa-apa ini. Monggo sekalian mboten napa-napa. Sama ada Pak penyuluh sekalian. Makasih, Mas. Monggo, ya. Monggo, Pak, pinara, Pak, Mas, lenggarin. Mas, wonten menapa to? Wow, kok teng ngajengan niku celingak-celinguk. Saya itu kan pengen banget belajar akan tentang ternak, Mas. Tapi saya itu malu, Mas. Loh, pendidikan saya itu juga lumayan tinggi ya. Boten sama lu, Mas. Kula mawon nggih sarjana ngoten. Yang penting halal jalani, Mas, mboten napa-napa. Oh, saya itu terinspirasi dengan Mas Lukman menjadi peternak sukses. Bagaimana Mas memulainya? Kita mulai semampu kita dulu aja, Mas. Nggak usah mulu-mulu, Mas. Ketika kita menjalaninya, kita harus paham, Mas. Pemeliharaannya bagaimana, bibitnya bagaimana, pasarnya bagaimana. Tapi nggak usah khawatir, Mas. Petani milenial, peternak milenial nggak usah ngarit, Mas. Leres mboten, Pak, itu, Pak. Betul Mas Lukman. Jangan khawatir Mas. Kami dari penyuluh di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul itu selalu siap proaktif mendampingi peternak-peternak terutama milenial seperti ini untuk bisa menciptakan peternakan yang sehat dan produktif sehingga nanti kedepannya bisa mencukupi kebutuhan ternak kita yang masih sangat kurang di Bantul ini, Mas. Menarik ya. Iya. Petani milenial tanpa ngarit. Tanpa ngarit. Terus itu bagaimana Mas caranya? Ada 3, Mas. Ada breeding. Kalau breeding, zero cost pakan, kita harus punya pakan yang banyak, Mas. Saya punya 12 hektar pakan ini, Mas. Kalau pengen panennya cepat, ada penggemukan, lalu ada trading, Mas. Paling bagus pas Idul Kurban. Tahun sekali ya Mas ya? Leres. Terkait kebutuhan pasar yang ada di wilayah Bantul. Bantul itu, Mas, 800 ekor tiap hari disembelih, Mas. Kalau penggemukan itu 60 hari, Mas. Kali 800, Mas. 64.000 ekor per bulan, Mas. Kandang saya aja cuma 500 ekor, Mas. Berarti pendapatannya luar biasa dong, Mas. Sehari itu 1,7 M, Mas, omsetnya, Mas. Menarik banget ini. Terus ketersediaan bibitnya gimana, Mas? Bibit itu masih bermasalah, Mas. Kita masih 95% impor dari luar daerah, Mas, gitu. Makanya itu kita wajib breeding, Mas. Butuh indukan 190.000, Mas. Kalau regulasi pelarangan penyembelihan betina domba produktif itu dijalankan lagi, Mas, dengan benar, Mas, kita bisa ekspor leres mboten, Pak? Betul sekali Mas Lukman. Syukur-syukur kalau di wilayah Bantul ini banyak peternak-peternak milenial seperti ini. Saya yakin optimis ke depannya kita bisa memenuhi kebutuhan akan permintaan ternak yang ada di Bantul ini, Mas. Kami optimis kok kedepannya kita bisa mengekspor ternak kita keluar wilayah daerah Bantul ini, Mas. Saya itu kepengen seperti itu. Tapi kalau selain ternak kambing, apa ya Pak ya? Jangan khawatir, kebetulan kita ada alternatif ternak yang lain. Ini ada ternak sapi, Mas. Ini ada Bapak Supardiman yang telah ternak sapi dengan sukses, Mas. Wah, hebat nih Pak, Tadi saya itu juga sudah ke ternak kambing, Pak. Di ternak kambing itu Pak Lukman lebih fokus di breeding, Pak.
Nah ini untuk ternak sapi ini gimana ini Pak ini? Kalau di sini juga fokusnya kita masih di breeding Mas. Di sekitar kelurahan sini saja itu untuk pelaku breeding itu udah ada ribuan. Untuk fattening kita menyiapkannya menjelang Idul Kurban. Kalau untuk sekabupaten Bantul Pak? Untuk wilayah di Kabupaten Bantul, bibit-bibit sapi masih sangat kurang. Apalagi untuk Idul Adha kita masih mendatangkan ternak sapi dari luar Bantul, bahkan luar DIY. Terkait masih kurangnya Iya. permintaan dari pasaran untuk pemeliharaan sapi Pak. Udah Mas, karena kita itu yang penting itu menyediakan hijauan pakan ternaknya. Terus nanti kita kan ngaritnya itu cepet Mas. Kita manfaatkan limbah-limbah pertanian lokal untuk menjadikan konsentrat tambahan Mas. Dalam 1 bulan itu berapa banyak bisa menyediakan? Kurang lebihnya 4 ton Mas per bulan bisa. Nah ini gini Pak yang menjadi permasalahan Pak. Untuk pejantan itu kan sekarang sulit untuk didapatkan Pak. Nah kalau semisal memenuhi permintaan biar bisa lebih cepat produksinya itu gimana sih Pak? Mudah Mas, karena kita bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, dari dinas terkait itu ada inseminasi buatan. Jadi ketika sapi birahi, peternak mengundang, nanti mau diisi bibit apa bisa milih. Ada sapi simetal, limusin, ada PO yang putih, bahkan bisa ngarani Mas, pingin pede jantan, sekarang ada bibit cacing. Walaupun Betul. dengan persentase sekitar 80%, tapi kemungkinan itu lahirnya jantan Mas. Wah luar biasa Hebat. teknologi sekarang. Kalau semisal saya itu kan minat untuk ternak sapi ini nih, Iya. ini Iya. di rumah banyak limbah kan Pak di situ Pak. Limbah itu malah cenderung tidak jadi masalah Mas, karena dengan adanya limbah dari kotoran sapi itu kita bisa mendapatkan uang dari itu. Bisa kita jual dari pupuk padat dan pupuk cairnya jadi POC. Kita juga bisa mengolah limbah itu menjadi biogas Mas, jadi tidak usah cari LPG gitu. Dari sapi itu nggak ada yang bisa dibuang Mas, semuanya bermanfaat. Bisa Iya, bermanfaat. Ternak sapi saya nggak punya lahan Pak. Buat untuk ternak kambing aja saya kira nggak muat rumah saya Pak. Tenang Mas, nggak usah khawatir. Saya ada referensi ternak yang lain yang juga sukses dan menjanjikan. Ada ternak itik Mas. Untuk ternak itik, saya tunjukkan ke peternakan itik yang telah berhasil. Nah itu mereka. Wow, iya Pak, Pak. Nah, Wah, ini baru pada kumpul-kumpul ini Pak. Ya ini Mas. Wah, ternak itu ini bibitnya dari mana Pak? Ini penetasan sendiri atau mungkin ambil? Kita ambil bebek yang usia 4-5 bulan, kita beri pakan paling lama 1 bulan itu sudah produksi. Karena kita fokusnya di telur. Ini untuk pemeliharaan itik ini bagaimana nih Pak? Monggo, kebanyakan mabet. Langsung masuk nih. Sabar dulu. Ini untuk pemeliharaan itik, habisnya itu 2,5 sak. Itu 1 hari dikasih 2 kali makan. 1 ekor itu habisnya 1,5 on. Terus selain pakan pokok, Itu tetap konsentrat, tapi kalau vitamin dikasih nusitin. dari penjelasan ini Pak, gimana Pak Sigit ini? untuk kelompok ternak ini tergolong maju ini Mas. Soalnya marketingnya sudah jadi, produksinya juga sudah jadi, bahkan sampai kurang-kurang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk kebutuhan pasar ini Pak, Iya, ini iya. gimana ini Pak? Maksimal produksi itu 80%. Itu setiap hari itu sudah ada yang ngantri Mas. Apakah ide ini selamanya produktif atau bagaimana sih Pak ini? Oh enggak Mas, itu ada istilah berhenti bertelur atau dengan kata lain banyak yang mengatakan brodoli atau brodoli. nyepot lah. Itu selama 2-4 bulan. Pakannya banyak dan kita tidak ada hasil. 8 bulannya kedua kita sudah jual pekir. Soalnya kalau itu dipertahankan jumlahnya menurun, terus kualitas telurnya bisa dikatakan kurang baik. Menarik ya Pak nggih. Nah, monggo toh, Pak, silakan semuanya masuk. Bapak-bapak biar lihat sendiri. Oh, boleh ini langsung Pak. Boleh, monggo, silakan. Ya, bisa. Monggo. Monggo, silakan. Boleh. Ya, Izin ya Pak nggih. ya, monggo. Langsung. Wah, saya sangat berminat ini Pak. Saya kepingin menjadi peternak sukses seperti Bapak dan teman-teman. Itu harus ada niat dulu. Tapi saya itu malah bingung ya, mau ternak apa gitu loh. Nah, jangan terlalu banyak berpikir Mas. Jadi anak muda itu harus satset. Jangan banyak pertimbangan. Action dulu. Kami dari 8 bulan itu sudah mencapai omset 150 juta. Itu juga sangat dipengaruhi oleh bimbingan dari Dinas Penyuluhan Kabupaten Bantul.
Saya siap seperti itu Mas. Tapi kan ya butuh tambahan kopi. Kasih banyak. Nah, makasih ya Pak ya. Kalau gini kan langsung jernih.